Salam guru hebat, salam guru-guru dimanapun berada. Saat ini saya berkesempatan untuk mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah SD Tanah Baru dalam rangka tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan menyangkut tentang kasus-kasus dilema etika dan dilema moral. Saya ini sudah bersama dengan Ibu Waris Arefa. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat. Oke, luar biasa sekali. Izin Bu, masih kepala sekolah di SD Tanah Baru ya? Itu sudah lama masa Pak ya. Karena sekarang sudah ada kepala sekolah yang baru yang sudah ditempatkan di SD Tanah Baru. Pak Nenggolan. Pak Nenggolan. Iya. Tetapi Ibu pada saat itu tahun yang lalu jadi kepala sekolah di SD Tanah Baru PLH ya, PLH. Ya. Baik Bu, izin Bu, saya mau mewawancara Ibu, mungkin memakan waktu sekitar 5 menit terkait dengan tugas kami ini di Guru Penggerak mengenai kasus-kasus yang melibatkan dilema etika dan dilema moral. Kalau berkenan saya akan merekam Ibu, mohon izin untuk pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan pertama Bu, selama ini waktu Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya pada saat itu saya memperhatikan dulu kasus-kasusnya, bagaimana bentuknya, keseriusan di dalam kasus tersebut, dan setelah saya perhatikan baru saya ambil sebuah keputusan. Berarti ya Ibu tidak terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ibu mengidentifikasi dulu, mencari tahu dulu apa sih pokok permasalahan dari kasus-kasus tersebut, supaya bisa tidak salah mengambil dalam mengambil keputusan. Baik. Selanjutnya Ibu nomor 2, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, di mana Ibu dilema dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan pada saat itu? Sangat menarik ya pertanyaannya. Iya, Yang benar, kalau kita diperhadapkan dalam situasi yang sangat-sangat sama-sama ya penting juga. Namun yang perlu diperhatikan di situ, saya meninjau dulu seperti apakah masalah yang satu dengan yang lainnya. Dan biasanya kalau mengambil keputusan itu saya koordinasi dulu dengan KS atau wali kelas. Jadi kita akan mengambil keputusan bersama. Artinya tidak mengambil keputusan sepihak saja, tentu mempertimbangkan juga pendapat-pendapat, artinya pendapat-pendapat para guru di sekolah itu atau PKS siswa yang sebagai yang membantu Ibu dalam menjalankan aktivitas di sekolah ya. Selanjutnya Ibu, pertanyaan nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah atau prosedur mungkin yang Ibu bisa lakukan atau mengambil rapat pada saat itu? Ya, itu seperti yang saya katakan tadi, saya dulu mengkomunikasikan dengan wali kelasnya. Mungkin anak-anak itu memang bermasalah sebelumnya atau ada sesuatu yang perlu ditinjau terhadap diri anak tersebut. Jadi yang lebih tahu itu wali kelasnya. Nah, jadi kita komunikasi dengan wali kelas, baru kita setelah menemukan hasilnya, baru kita kumpul atau adakan rapat. Setelah ada keputusan, baru kita sampaikan keputusan itu. Ya, mungkin pemanggilan orang tua, kita panggil orang tua, dan keputusan yang kita ambil pada saat rapat ini. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan sebuah tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang melibatkan dilema etika ini? Nah, itu dia tantangannya. Contohnya seperti ini ya, kita sudah adakan peraturannya di sekolah
bahwa anak sekolah itu 7.15 itu udah sampai Sekolah, di ya. sekolah dan kita mulai pembelajaran itu 7.30. Ya. Tapi karena perjalanan ke tempat sekolah itu harus menyeberang sungai, nah, terkadang banjir. Ya. Nah, anak-anak lebih sering datangnya itu terlambat, jam 8, jam 7.45. Kenapa? Karena mereka melewati banjir. Ya. Nah, dalam mengambil keputusan seperti itu, apakah mereka diizinkan masuk atau gimana? Apalagi kalau saat ujian, ya saya lebih sering mungkin secara aturan sih ya menyalah ya, karena peraturan 7.30 Ya. sudah mulai pembelajaran, tidak boleh ada yang kena. Apalagi di Tanah Baru saya lihat kan melewati sungai juga ya, Iya, untuk melewati. bisa mengakses sampai ke sekolah. Iya, jadi ya, tapi di sisi lain juga ada perasaan kasihan. Ya, terkadang lebih sering saya izinkan untuk mereka mengikuti pembelajaran karena kasihan juga udah capek-capek kan. Ya. Mereka ini bukan disengaja juga Ya. mereka terlambat, tapi karena situasi perjalanan. Jadi memang mengakibatkan dilema juga pada Iya, posisi itu dilema. kan, di mana siswa lain mungkin akan berpikir kenapa sebagian bisa diizinkan masuk dan sebagian Iya. dan ini memang sebuah tantangan bagi kita atau bagi guru atau kepala sekolah dalam hal mengambil keputusan di dalam hal itu. Tapi kita harus menunjukkan juga keberpihakan kita kepada murid, bagaimana juga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang bisa mereka dapatkan seharusnya. Iya. Tapi dengan aturan-aturan seperti itu artinya mereka tidak terhambat mereka dalam hal sekolah pelajaran. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, apakah Ibu pernah memiliki sebuah takalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang sudah untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Jadi ketika Anda kala bersinggungan dengan kasus-kasus yang mengakibatkan dilema etika tersebut, apakah Ibu membuat jadwal khusus untuk menyelesaikan permasalahan itu dulu atau memiliki prosedur atau bentuk-bentuk lain dalam menyelesaikan Pernah. itu gimana? Itu pada saat ujian Ya. kelas 6 gitu ya. Ya. Jadi anak-anak yang mengikuti ujian itu harus datang tepat waktu, kemudian Ya. berpakaian rapi. Berpakaian rapi. Nah, pada saat itu ada salah seorang dari siswa kita, kebetulan dia ini jarak rumahnya dari sekolah ini ada sekitar 3 km jalan kaki pegunungan di Ya. hutan. Jadi, nah posisi saat itu hujan. Nah, dia datang ke sekolah itu tanpa memakai sepatu. Ya. Dia tidak pakai sepatu dan basah juga seragamnya basah dan terlambat juga karena dia melewati sungai. Nah, saya tidak menunggu istilahnya ada hadapan dulu atau karena ini ujian. Nah, pada saat itu saya ambil keputusan anak itu harus mengikuti Ya. ujian meskipun dia tidak selengkap sama dengan teman-teman. Jadi saya izinkan dia masuk karena itu mendesak. Iya, keputusan dan yang harus diambil keputusan pada iya, saat pada saat itu. Ya. Nah, jadi di sisi lain juga kalau terjadi hal-hal yang lain yang tentang pengambilan keputusan yang memang masih ada rentang waktu untuk bisa mengambil sebuah keputusan, saya akan koordinasi dengan rekan-rekanku. Tapi kalau contohnya yang seperti tadi itu tidak bisa menunggu, Iya. karena waktu terus berjalan untuk anak. Kasihan juga tidak bisa. Iya, kasihan. Nah, begitu. Baik. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang selama ini membuat Ibu lebih mudah mengambil keputusan dalam kasus ini? Biasanya hal yang sangat riskan ya, yang memang sangat sulit mengambil keputusan itu ya, saya juga punya pimpinan
atasan, saya sering berkoordinasi dengan Pak Kobil, koordinator wilayah di Kabel Bawalatu. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu lebih bagusnya pimpinan kita yang mengambil keputusan. Dan saya juga sering berkomunikasi dengan tokoh adat atau kerohanian juga dalam mengambil sebuah keputusan yang memang membutuhkan keputusan yang sulit untuk diambil, biar nanti keputusan yang saya ambil itu juga tidak sepihak atau salah. Ya, jadi itulah namanya juga seorang pimpinan ya, tidak bisa mengambil keputusan sewenang-wenang. Kita juga harus memperhatikan hal-hal yang diakibatkan oleh keputusan yang akan kita ambil. Karena itu ya kita butuh orang lain juga untuk berbagi apa yang harus kita. Baik, sangat luar biasa sekali ya Bu Waris ya. Selanjutnya tinggal satu lagi nih pertanyaan Bu, yaitu dari semua hal yang telah kita diskusikan, yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dari mengambil keputusan di 5 etika yang sudah dilalui bersama Ibu? Ya, pengalaman yang saya ambil ya, mungkin ya kadang saya mengambil keputusan juga karena perasaan. Ya. Lebih mengutamakan perasaan karena saya perempuan ya, betul. Lebih besar itu rasa kasihan kepada siswa, sehingga yang seharusnya juga keputusan itu bukan itu, tetapi karena perasaan tadi lah ya saya kasihan juga. Iya, kasihan. Jadi saya iakan aja. Mungkin dari pembicaraan kita ini ya Pak John ya, ke depan saya akan lebih pertimbangkan lagi supaya juga keputusan yang saya ambil itu bukan karena belas kasihan saja, tapi harus mengikuti juga peraturan yang seharusnya sehingga adil. Tanpa harus mengorbankan juga sih. Iya, harus lebih bijak lagi. Baik Bu Waris, terima kasih pada kesempatan Ibu ini. Ibu telah bersedia kami wawancarai, khususnya untuk tugas kami calon guru penggerak. Sekian banyak tadi kita berdiskusi mengenai kasus-kasus dilema ini, dan banyak hal-hal penting juga yang bisa saya simpulkan dari pembicaraan kita ini. Semoga ke depan kita sebagai guru ini bisa bekerja atau mengambil keputusan sesuai dengan prosedur, tidak melanggar dilema etika kita sebagai seorang guru, tetapi juga harus kita berpihak kepada murid. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak John, sukses ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan guru dimanapun berada. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah atau mantan Kepala Sekolah di SD Tanah Baru. Dan untuk itu kami akhiri sesi wawancara ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru hebat, selamat sore, kembali bersama saya John Rahmat Gule, calon guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Nias, Unit Kerja SMK Negeri 1 Bawalatu. Kali ini saya mempunyai kesempatan untuk mewawancarai salah satu kepala sekolah di SDN 076083 Dela Wau. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Apa kabar Pak? Baik. Luar biasa Pak ya. Ini Pak boleh perkenalkan Pak namanya Pak? Baik, nama saya Rusli Gule. Saya kepala sekolah di SDN 076083 di Lawal. Oke, di SDN Lawal ya Pak. Betul. Pak Eri. Ya. Bapak, kami izin Pak mau mewawancarai Bapak sekitar 5 menit dalam rangka tugas kami sebagai guru penggerak di modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Bagaimana selama ini Bapak sebagai pimpinan di kepala sekolah di SDN di 076083 Dela Wau mengambil keputusan yang bersinggungan dengan dilema etika dan dilema moral. Gimana Pak, izin bisa kami teruskan wawancara Pak? Ya, silakan. Pertama Pak,
untuk selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Cara saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya, di mana seperti dilema etika atau bujukan moral, yaitu pertama saya melihat apa kasusnya, ya apa kasusnya, kemudian melihat situasi kasus tersebut, ya bisa terjadi dan siapa saja yang terlibat di dalam situasi atau dilema tersebut. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan keputusan itu? Ya, dalam pengambilan keputusan, pertama dulu saya sudah katakan tadi, kita dulu melihat kasusnya, kemudian kita melakukan komunikasi atau informasi dari wali kelas atau guru-guru yang lain, ya. Jadi apabila kita melihat kasus tersebut agak rumit, ya. Jadi kita mengambil keputusan berdasarkan situasi yang terjadi sama misalnya sama siswa atau sama bapak ibu guru di sekolah. Baik, luar biasa Pak ya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Ya, kalau misalnya ya langkah dan prosedur yang saya lakukan termasuk tadi itu meminta pertimbangan dari bapak dan ibu guru. Musyawarah mungkin Pak ya, musyawarah. Jadi kemudian misalnya kalau ada kasus-kasus ya harus kita selidiki dulu, terlebih dahulu, dan kita juga melihat bagaimana situasi. Kalau sama siswa ya kita melihat dulu situasi bagaimana keluarganya. Betul. Ya begitu. Baik. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, saya melakukan ya pengumpulan fakta-fakta yang ada, ya, dan yang relevan Ya. dalam situasi tersebut, dan melakukan interogasi yang benar atau yang salah juga ya situasi tersebut, dan memutuskannya sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai dengan peraturan yang ada. Iya. Berarti tidak seenak kepala sekolah aja. Betul. Atau kemauan kepala sekolah aja tanpa mempertimbangkan pendapat-pendapat dari guru-guru juga maupun komite. Ya, bisa. Ya. Baik. Selanjutnya Pak, hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu. Ya, banyak ya. Ya, sebenarnya banyak itu tantangan, adanya dilema yang saya alami dalam situasi dilema etika ini, seperti adanya benturan dengan orang lain dan juga termasuk orang tua siswa. Orang tua siswa sendiri. Atau Bisa, lingkungan sekolahnya. ya, lingkungan sekolahnya tidak sepaham dengan saya. Atau visi misi sekolah. Ya, jadi ya apa boleh buat? Ya kita tanggung sendiri. Ya, jadi dengan kebijakan yang saya lakukan memang banyak orang yang ada yang pro juga, ada yang tidak senang. Jadi apa boleh dibuat? Demi kepentingan bersama juga ya kita harus mengambil kebijakan tersebut. Artinya ya kita lihat win-win solusi yang paling bisa memungkinkan Ya, win-win solusi. Ya. Lebih bermanfaat keputusan itu di murid-murid atau guru-guru atau di sekolah, tidak mempertimbangkan indikator-indikator tadi. Iya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus dalam menyelesaikan hal-hal itu, atau bentuk prosedur apa yang Bapak jalankan? Ya, dari awal tadi sudah saya katakan bahwa kita dulu melihat kasus apa yang terjadi. Ya, jadi kalau memang kasusnya agak rumit, berarti kita membutuhkan waktu. Ya, misalnya Menelusuri apa sebabnya,
dan juga kita mempertimbangkan apa nanti akibatnya ke depan. Oke, luar biasa sekali Pak ya. Satu lagi Pak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema ini di sekolah? Ya, kalau di sekolah saya memang kita selalu mengharapkan bantuan dari Bapak dan Ibu guru. Nah, jadi bisa juga dari komite, dan kita juga meminta pertimbangan kalau memang terjadi ada masalah-masalah tersebut, dan tidak tertutup kemungkinan juga kepada orang tua Atau siswa. komite. Ya, termasuk komite tadi. Jadi itu saja. Satu lagi Pak terakhir, Ya. dari semua hal yang telah Bapak sampaikan dan dari wawancara kita ini, pembelajaran apa yang kira-kira Bapak sudah dapatkan dari pengalaman Bapak atau pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan dengan mempertimbangkan dilema etika ini? Tentu ada memang hal-hal yang memang menurut kita kenapa terjadi, tapi sudah juga terlanjur dan itu memang pengalaman kita. Hal apa yang menjadi pembelajaran untuk Bapak mengenai kasus-kasus dilema etika ini? Jadi biasanya ada unsur rasa kasihan, ya, kasihan dan juga rasa keadilan. Istilahnya di lain sisi kan ada benarnya dalam keputusan kita ambil, dan ada juga yang salah memang. Yang salah, soalnya dan kita menilai juga dari kesalahan itu, di samping itu ada juga sisi yang benar. Makanya mau dilema sekali jadi makanya sekolah ini. Betul. Baik Pak, mungkin saya sudah dapatkan semua rangkuman dari pembicaraan kita pada kesempatan ini. Artinya dalam hal pengambilan keputusan tentu dilema memang, tetapi kita juga sebagai pemimpin harus memberikan putusan, ya, putusan yang memang harus yang win-win solution, artinya yang memang terbaik keputusannya dengan mempertimbangkan beberapa indikator pendukung lainnya setelah kita telusuri atau bersama-sama dengan Bapak Ibu guru membicarakan hal-hal tersebut. Tapi pada intinya kita harus berpihak kepada murid, tetapi juga di lain sisi kita harus bekerja tidak menyalahi prosedur dan berpegangan pada prinsip etika sebagai seorang guru. Demikian Pak, terima kasih waktu yang telah diluangkan dalam sesi wawancara ini. Semoga Bapak dalam bekerja terus diberikan kesehatan selalu. Amin. Mohon ini Pak, terima kasih Pak Gule. Ya, sama-sama. Dan mungkin demikian itu saja hasil wawancara saya pada kesempatan ini dengan Pak Gule. Salam guru hebat, terus bergerak, menggerakkan dan tergerak.